Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, pada sewaktu-waktu perjalanan hidup kita bisa berada di jalan yang buntu. Tujuan belum didapati, tetapi melangkahkan kaki pun tak mampu. Peliknya lagi, mundur tidak bisa, apalagi maju. Kita terhenti pada rasa putus asa dan hati kita diliputi sedih sembilu. Apa yang mesti kita lakukan dalam situasi yang seperti ini? Mari kita merenungkan dalam 3 poin berikut. Yang pertama, terang-terangan dan tersembunyi. Ada 2 cara orang dalam mendekati Tuhan. Cara pertama adalah terang-terangan. Yairus, seorang kepala rumah ibadat, ia datang kepada Yesus dan langsung bersujud di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Tanpa kata, Yesus langsung pergi menuju rumahnya. Meski di tengah jalan ada berita bahwa anak itu telah mati, Yesus mengabaikannya dan terus berjalan. Inilah cara mengungkapkan iman, yakni dengan terang-terangan datang kepada Yesus dan memohon, sehingga Yesus mengambil tindakan. Cara kedua adalah tersembunyi. Perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, dengan aneka obat dan berbagai tabib tidak memberikan dampak sama sekali. Sampai seluruh uangnya habis, hasil tetap kosong. Maka ia mendekati Yesus dengan diam-diam sambil berkata di dalam hatinya, asal ku jamah jumlah jubahnya, aku pasti sembuh. Iman yang tersimpan di dalam hati lantas diekspresikan dalam tindakan yang nyata ini. Ia kemudian dapat mendekati Yesus dan menarik energi daripadanya. Ia sembuh total meski melalui tindakan yang tersembunyi. Oleh karena itu, entah dalam terang-terangan, entah di dalam ketersembunyian, ketika ada tenaga keluar dari Tuhan, kesembuhan pasti akan terjadi. Maka doa permohonan adalah doa untuk menggerakkan hati Tuhan, agar dengan demikian kita semua dapat merasakan tenaga yang keluar dari Tuhan. Manakala Tuhan menoleh dan tersentuh oleh belas kasihan, tenaga itu akan keluar dari diri Tuhan. Saat itulah permohonan kita dan pengharapan yang kita wujud nyatakan menjadi kenyataan dalam kehidupan. Yang kedua, bersujud dan tersungkur. Ada ungkapan fisik yang menarik dari kedua tokoh penting dalam Injil hari ini, yakni Yairus yang bersujud dan perempuan yang tersungkur. Keduanya melakukan itu tepat di kaki Yesus. Kaki menandakan bagian yang kotor atau menginjak yang kotor. Dengan bersujud dan tersungkur di depan kaki Yesus berarti menyadari kekotoran seperti kaki itu. Mereka memohon dengan rendah hati dalam bahasa rohani. Sikap inilah yang menggerakkan belas kasih Tuhan. Tuhan tidak tega, terharu dan terpesona oleh cara demikian. Tuhan tidak tahan terhadap manusia yang rendah hati. Dalam banyak kasus seringkali kita bertindak sebaliknya. Kita datang kepada Tuhan dengan menyombongkan diri. Kita mengulik dan berhitung dengan aneka jasa. Tuhan, aku telah berbuat baik. Aku sudah aktif di gereja. Aku sudah banyak berkorban. Aku sudah banyak menyumbang. Aku sudah jadi pelayan ini maupun itu. Sudah begini dan begitu.
kita kemudian berdebat dengan Tuhan. Mengapa aku yang sudah begini dan begitu ini mengalami situasi yang buruk, sakit, malang, susah, rezeki seret dan lain sebagainya. Kita tidak terima dengan derita yang menimpa diri kita, padahal kita ini sudah melakukan sekian banyak kebaikan. Hari ini kita ditampar oleh Yesus melalui bacaan Injil kita. Yairus meski disebut kepala rumah ibadat yang hidup hariannya di seputar Tuhan, ternyata anaknya hampir mati. Dari situ ia malah bersujud di depan kaki Yesus. Ia sungguh-sungguh mau bersujud hanya kepada Yesus, meskipun situasinya sangat sulit ia terima. Perempuan ini yang menderita terlalu berat selama 12 tahun, justru dia tersungkur di depan kaki Yesus. Berarti hanya orang yang rendah hati yang bisa mengeluarkan tenaga dari Tuhan. Semakin derita menimpa, semakin kuat bersujud dan tersungkur di depan kaki Yesus. Hanya dengan cara demikian kita menggerakkan hati Tuhan dan kemudian menerima tenaga Tuhan. Sementara manakala kita berhitung dan melihat diri kita yang sudah sedemikian baik, ternyata tidak dilihat oleh Tuhan. Yang ketiga, kesembuhan dan kehidupan. Ada dua peristiwa penting sebagai plot puncak cerita pada hari ini. Perempuan itu sembuh karena ada aliran tenaga yang keluar dari Yesus. Anak Yairus itu yang telah mati kembali hidup setelah ada aliran nyawa dari Tuhan Yesus. Maka keindahan hidup saat ini yang bisa terjadi adalah ketika Allah mengalirkan tenaga agar kita sembuh dan memberikan nyawa agar kita bisa menjadi hidup. Di sini permenungannya bisa menjadi lebih mudah. Unsur penting dalam hidup kita adalah tenaga dan nyawa dari Tuhan. Dari situ barangkali kita bisa lantas bertanya, apakah aktivitasku, kedermawananku, pelayananku, kebaikan-kebaikanku sungguh-sungguh berasal dari aliran tenaga Tuhan? Apa yang sebenarnya kita cari dan bagaimana kita mencarinya? Ini bukan soal kita sudah melakukan aneka kebaikan ini dan itu. Tetapi ini adalah persoalan kebaikan itu apakah sungguh-sungguh digerakkan oleh energi Tuhan. Kita mesti berhati-hati di dalam soal pelayanan, kebaikan, kebijaksanaan, dan seterusnya. Demikian juga ketika kita melihat hidup, apakah gaya hidup kita benar-benar ekspresi nyawa dari Tuhan yang terwujud dalam tindakan menolong, mencintai, mengampuni, meneguhkan, dan seterusnya. Ataukah kita membiarkan diri diliputi oleh iri hati, suka gosip, sakit hati, menghambat, dan lain sebagainya. Yang jelas-jelas semuanya itu membawa kepada kematian. Hanya dengan hidup seperti Yesus, kita akan diberi nyawa. Kalau kita tetap menyimpan kebencian, kita menuju kepada kematian. Sebab nyawa Yesus tak pernah bisa ditampung oleh hati yang kotor. Tuhan memberkati.